Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam untuk para penonton yang menonton video kami kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan kelompok saya dan saya sebagai moderator. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari kelompok 4 RB, perancangan proyek agroindustri, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Malik Abdigani, dan ada rekan-rekan saya yaitu Nabila Rohimah, Novita Laylatul Rumadiah, Anda Satriani, Kalisah Aulia, dan juga Yahya Maulana Akbar. Nah, di sini kami memiliki perancangan proyek yang membangun industri yang memproduksi produk snack bar yang kami namai Crunchy Bites Okara. Mungkin langsung masuk saja kepada latar belakang dari perancangan proyek kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang di sini yaitu ada ampas tahu merupakan residu dari proses pembuatan tahu yang masih memiliki kandungan nutrisi tinggi seperti protein, serat, karbohidrat, dan lemak sehingga berpotensi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti Crunchy Bits Okara. Produk ini merupakan cemilan sehat berbasis ampas tahu yang kaya nutrisi, ramah lingkungan, dan cocok untuk berbagai kalangan, termasuk vegetarian dan vegan. Dengan tren gaya hidup sehat dan keberlanjutan yang terus meningkat, Crunchy Bits Okara memiliki peluang besar di pasar cemilan sehat lokal maupun internasional. Dukungan teknologi pangan seperti fermentasi, enzim, dan kemasan ramah lingkungan dapat meningkatkan kualitas produk, mendukung ekonomi sirkuler, dan memberikan solusi inovatif dalam pengelolaan limbah industri tahu. Kemudian di sini ada ruang lingkup proyek industri kami, yaitu aspek produk, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, manajemen dan organisasi, lingkungan serta aspek ekonomi finansial dan yuridis. Kemudian tujuannya di sini yaitu memanfaatkan limbah ampas tahu yang melimpah menjadi produk yang bernilai tambah. Kemudian menyediakan cemilan yang sehat dan bergizi tinggi, kaya akan protein dan serat yang dapat mendukung gaya hidup sehat konsumen. Baik, selanjutnya bab 2 di sini terdapat konsep produk dari Crunchy Bits Okara, di mana produk ini memiliki bentuk potongan berbentuk seperti persegi panjang ya, dengan ukuran yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Di mana untuk colornya sendiri atau warna ya, produk ini memiliki warna coklat dengan permukaan yang kasar dan juga padat yang berasal dari coklat crunch-nya, kemudian memiliki ukuran kurang lebih 4x2 cm dengan rasa gurih dan juga manis. Next. Selanjutnya, untuk keunikan produk Crunchy Bits Okara ini memiliki inovasi ya dari segi tekstur dan juga rasa, di mana ampas tahu ini memberikan tekstur yang sedikit lembut, sedangkan pada lapisan luarnya atau adanya lapisan coklat crunch itu memberikan elemen renyah dan juga manis dari produk Crunchy Bits Okara ini. Nah, kemudian yang kedua ada pemanfaatan limbah produk ya atau hasil samping dari pengolahan tahu, di mana ampas tahu yang biasanya dianggap sebagai limbah produksi ya, namun pada PT Okara Cipta Rasa ini diolah menjadi produk Crunchy Bits Okara, di mana konsep ini mendukung ya adanya zero waste dan membantu mengurangi limbah makanan. Kemudian menghasilkan produk yang ramah lingkungan, di mana hasil dari pemanfaatan limbah ampas tahu tersebut, produk Crunchy Bits Okara ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan limbah padat yang dihasilkan oleh industri tahu di tempat kami akan mendirikan PT Okara Cipta Rasa ini. Selanjutnya terdapat kemasan dari produk Crunchy Bits Okara, di mana untuk kemasan sendiri ada kemasan primer dan juga kemasan sekunder, di mana untuk kemasan primernya sendiri itu terbuat dari jenis material polypropylen ya atau dan juga metallized film, di mana untuk ukurannya sendiri sekitar 6 cm kali 4 cm. Dimana untuk konsepnya sendiri dalam satu pak itu terdiri dari 10 pieces ya, kemasan dari Crunchy Bits Okaranya sendiri. Nah, kemudian untuk kemasan sekundernya itu terbuat dari
metallized atau aluminium foil, di mana untuk konsepnya sendiri berbentuk standing pouch ziplock sehingga dapat ditutup dan dibuka dengan mudah oleh para konsumen. Lanjut, ada keunggulan dan juga kelemahan dari produk Crunchy Batch Okara ini. Jadi, untuk keunggulannya sendiri, adanya kombinasi tekstur yang menarik. Seperti yang dijelaskan di awal ya, adanya tekstur yang lembut di dalam dan juga renyah di bagian luarnya. Kemudian dari segi gizi, di mana produk yang dihasilkan ini masih mengandung protein ya sekitar kurang lebih 5 gram per 100 gramnya, kemudian serat kasar sekitar 4,1 gram dalam 100 gram produk ya, kemudian adanya kandungan karbohidrat dan lain-lain. Kemudian dari segi cita rasanya, ampas tahu yang digunakan itu memberikan rasa gurih ya dan juga legit dari produk yang dihasilkan, serta rasa manis yang nikmat yang berasal dari coklat crunch yang digunakan sebagai pelapis bagian luar. Nah, untuk kelemahannya sendiri, pada bahan baku ampas tahu itu memiliki aroma yang sedikit langu, sehingga di sini kami menerapkan ya atau menghilangkannya aroma tersebut dengan proses pengukusan, sehingga harapannya itu dapat meminimalisir adanya aroma langu tersebut. Kemudian dari segi penyimpanan, jadi snack bar ini mengandung coklat ya, sehingga memerlukan penyimpanan yang ekstra bagaimana agar coklat tersebut tidak meleleh. Sehingga untuk solusinya sendiri kami memberikan sistem pengemasan itu menggunakan aluminium foil sebagai kemasan primernya, sehingga hal tersebut harapannya dapat meminimalisir adanya proses pelelehan dari coklat yang digunakan pada produk. Selanjutnya yaitu ada market dan marketplace atau pasar dan pemasaran, di mana yang pertama ada kesenjangan produksi dan konsumsi. Kesenjangan produksi dan konsumsi dari produk Crunchy Batch Okara sendiri ini berasal dari salah satu aspek, yaitu dari segi kualitas produk, di mana Crunchy Batch Okara sendiri memiliki kandungan serat yang cukup tinggi dan juga protein yang cukup baik. Namun beberapa konsumen merasa bahwa rasa dan tekstur dari ampas tahu sendiri itu kurang menarik dibandingkan dengan bahan lainnya. Adanya inovasi dalam formulasi dan pengolahan snack bar berbasis ampas tahu ini dapat mengatasi beberapa masalah sensori dan juga meningkatkan penerimaan konsumen. Selanjutnya yaitu ada ekspor dan impor, di mana snack bar banyak disukai karena merupakan makanan yang enak, praktis, dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Snack bar saat ini merupakan salah satu produk pangan yang komersial ditemui di pasaran, namun sebagian besar masih menggunakan bahan baku impor seperti kedelai dan juga gandum yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu ada program pemasaran. Yang pertama ada promotion, di mana strategi yang digunakan untuk memasarkan produk Crunchy Batch Okara sendiri itu dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, kami memasarkan di sosial media, kemudian penggunaan banner di area toko atau outlet penjualan Crunchy Batch Okara, serta adanya paket bundling. Promosi di media sosial ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkau target yang lebih luas. Kemudian ada people, di mana dalam usaha Crunchy Batch Okara terdapat beberapa sumber daya manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, seperti supplier bahan baku, kemudian karyawan, konsumen, yang menjadi pengguna akhir yang berperan krusial dalam menjaga kelangsungan Crunchy Batch Okara. Next. Selanjutnya yaitu ada proses, di mana proses dari produksi Crunchy Batch Okara ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada pembersihan ampas tahu, kemudian pengukusan, penyaringan, pengovenan, penghalusan, pencampuran bahan baku seperti mentega, gula, telur, kacang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian pencetakan, pengovenan, pemotongan, dan juga pengemasan. Selanjutnya yaitu ada physical evidence atau elemen fisik yang dapat membantu memperkuat pengalaman konsumen seperti outlet dan juga kemasan. Next, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi, di mana segmentasi dari produk Crunchy Batch Okara sendiri dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti demografis,
usia dan juga jenis kelamin, di mana usia yang ditargetkan yaitu 15 sampai 44 tahun dengan semua jenis kelamin, kemudian gaya hidup konsumen yang aktif dan memiliki gaya hidup sehat, dan juga kesadaran lingkungan, di mana target dari konsumen Crunchy Batch Okara sendiri yaitu konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan efisiensi pengolahan seluruh bagian produksi. Untuk positioning sendiri, perusahaan ini dibangun dengan posisi sebagai mid-jar, yang berarti kami berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai kehangatan dan juga keramahan dalam aspek bisnis. Berdasarkan segmentasi, positioning, dan targeting, kami dapat mendapatkan perhitungan bahwa kami memproduksi sebanyak 17.425 pak Crunchy Batch Okara dalam satu kali produksi. Next. Baik, selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Pertama, ada biaya tetap, di mana di sini kami mencantumkan biaya investasi awal dengan jumlah 966.670.200. Selanjutnya ada biaya mesin dan peralatan dengan jumlah 1.120.504.504. Selanjutnya ada biaya penyusutan dengan jumlah 95.080.120. Lalu ada biaya pemeliharaan dengan 99.470.240. Lalu ada biaya perizinan sebesar biaya PBB sebesar 754.344. Lalu ada biaya listrik sebesar 535.056.000. Lalu ada biaya PDAM dengan jumlah 480 juta. Lalu ada biaya pengiriman bahan baku dengan total 140.400.000. Jadi untuk biaya tetapnya didapatkan sebesar 4.202.528.360. Selanjutnya ada biaya untuk memproduksi bahan baku, yaitu dengan persentase 100%, bahan bakunya 512,5 kilo. Maaf, boleh balik ke slide sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Nah, di sini untuk bahan bakunya dalam satu kali produksi itu menggunakan margarin sebanyak 12%, yaitu 184,5 kilo. Lalu gula sebanyak 148,67 kg. Lalu ada telur sebanyak 333,4 kg. Lalu ada coklat crunchy sebanyak 358,69 kg dan air sebanyak 512,44 kg. Jadi ini didasari atas perhitungan 1:3, di mana 100% dari tahu itu di-combine bahan baku lainnya, yaitu sebanyak 3 kali lipatnya. Next. Baik, di sini ada perhitungan untuk harganya masing-masing. Bisa dilihat di tabel, diperoleh untuk satu kali produksi itu menggunakan dana sebanyak 29.800.600. Next. Selanjutnya ada proses produksi. Baik, saya akan menjelaskan diagram alirnya. Pertama-tama, ampas tahu dilakukan pengukusan menggunakan suhu 100 derajat Celcius pada waktu 15 menit. Selanjutnya, setelah pengukusan dilakukan pencucian, di mana inputnya ada air bersih dan outputnya air cucian. Lalu ampas tahu yang telah dicuci tersebut dilakukan perasan. Setelah diperas, dilakukan pengeringan dengan suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 90 menit. Lalu dihasilkan uap air dan ampas tahu yang telah dilakukan pengeringan. Selanjutnya, partikel tidak terlayak tadi dilakukan penghalusan lagi, lalu dilakukan pengayakan menggunakan 80 mesh sehingga dihasilkan tepung ampas tahu. Selanjutnya,
Setelah memproduksi tepung ampas tahu, dilakukan proses produksi pembuatan crunchy bite okara. Next. Di mana langkah yang pertama dilakukan penimbangan bahan baku, selanjutnya dilakukan pencampuran bahan baku, lalu dilakukan pemipihan, selanjutnya dilakukan pemanggang hama, lalu dilakukan pemotongan. Setelah dilakukan dilakukan pelapisan coklat crunchy, lalu dipanggang untuk kedua kalinya. Setelah dipanggang, didiamkan dingin lalu dikemas. Next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang neraca maaf. Pertama, melakukan ampas tahu dengan berat 2.505,5 kg. Lalu dilakukan pencucian ampas tahu. Setelahnya dilakukan pengukusan, di mana pada saat pengukusan ini dilakukan pengukusan terlebih dahulu baru pencucian. Pada saat pengukusan ini ditambahkan 45 kg air, lalu menyisakan air banyak 31,5 kg, di mana air untuk mengukus tadi terserap oleh ampas tahu sehingga bobotnya menjadi naik. Selanjutnya lakukan pencucian ampas tahu. Di sini juga pada saat pencucian ampas tahu tersebut di sini pengepresan. Jadi ampas tahu setelah dilakukan pengepresan, ampas tahunya mengalami pengurangan bobot menjadi 831,27 kg dan air sebanyak 1939,63 kg. Selanjutnya dilakukan pengeringan. Ampas tahu yang kering tadi sebagai input dilakukan pengeringan kembali sehingga menyisakan bobot yang jauh lebih turun. Selanjutnya dilakukan penghalusan. Ampas tahu yang telah kering tadi dilakukan penghalusan menggunakan mesin sehingga bobotnya menjadi berkurang karena terdapat losses dari penghalusan ampas tahu. Selanjutnya dilakukan pengayakan. Ampas tahu yang telah halus dilakukan pengayakan menjadi tepung ampas tahu. Maaf, boleh pelan-pelan nggak share screen-nya. Next. Baik, di sini ada neraca massa untuk tepung ampas tahu. Neraca massa untuk produksi crunchy bite okara. Baik, selanjutnya bahan baku dilakukan tangan. Selanjutnya dilakukan pencampuran. Setelah pencampuran dilakukan pengadukan, lalu dimasukkan ke loyang. Nah, dari setiap proses produksi ini, bahan baku tersebut mengalami pengurangan terus-menerus karena terjadi perubahan bentuk. Selanjutnya, next. Selanjutnya proses pengeringan. Jadi adonan snack bar tadi pada saat dikeringkan terjadi penguapan air sehingga bobot snack bar menjadi menurun, menyisakan 1.522 kg. Setelahnya dilakukan pemotong. Tidak terjadi pengurangan bobot, tapi hanya perubahan bentuk. Setelah dilakukan pemotongan, selanjutnya penambahan coklat crunchy, di mana di sini coklat crunchy yang ditambahkan itu sebanyak 358,69 kg. Selanjutnya dilakukan pengeringan kedua, di mana pada saat pengeringan ini bobot dari crunchy bite okara tersebut menurun karena terjadinya uap air. Saya lanjutkan ke machines dan equipment atau mesin dan peralatan. Di sini kami menggunakan satu timbangan lantai dengan total harga 12.240.000.
Kemudian kita juga menggunakan forklift berbahan bakar diesel yang dimana di sini jumlahnya yaitu 1 dengan harga 52 juta. Kemudian yang ketiga yaitu mesin pengepresan dengan harga 65 juta, kami membutuhkan 1. Kemudian yang keempat yaitu mesin pengukus ampas tahu, di mana di sini kita menggunakan 2 mesin pengukus ampas tahu berdasarkan kapasitasnya yaitu 1000 kilo, sedangkan kita ingin mengukus 2 ton tahu, jadi kita membutuhkan 2, sehingga yang dibutuhkan harganya yaitu 150 juta. Kemudian yaitu mesin pencucian, satu mesin pencucian dengan harga 62.258.400 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu ada wire mesh stainless conveyor, di mana di sini kita membutuhkan 6 conveyor ya, dengan total harga 1.349.400 rupiah. Kemudian mesin penghalusan berjumlah 2 dengan total harga 12 juta. Kemudian kita menggunakan juga mesin oven dengan kapasitas 10 loyang, di mana di sini harga satu oven ini yaitu 17 juta rupiah. Kemudian juga kita menggunakan mesin pengayak, di mana mesin pengayak ini harganya itu 7 juta rupiah. Kemudian menggunakan mesin screw conveyor berjumlahkan 2 dengan total harga 7.755.000. Kemudian kita menggunakan mesin pencampuran juga ya untuk mixing. Kita menggunakan mesin pencampuran dengan harga 98 juta. Selanjutnya kita menggunakan alat timbangan lagi yang berjumlahkan 2 dengan spek yang berhargakan 4.690.000 untuk 2 timbangan ini. Kemudian juga kita menggunakan mesin pemipihan, 1 mesin pemipihan dengan total 13 juta. Kemudian ada tunnel oven, mesin pemanggang, di mana kita menggunakan spek tunnel oven yang berhargakan 55 juta rupiah. Kemudian ada mesin pemotong, di mana kita menggunakan 1 mesin pemotong, harganya 104 juta rupiah. Kemudian mesin pelapisan coklat crunchy untuk melapiskan si snack bar dengan coklat crunchy, yaitu berdasarkan hasil pencarian kita menggunakan spek mesin dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian ada mesin packaging. Di sini kita membutuhkan 1 mesin packaging saja dengan spek harga 150 juta. Kemudian juga menggunakan conveyor skrup miring, 1 buah unit dengan harga spek 6.520.000. Oke, di sini kita juga menggunakan diagram aliran bahan ya, flow pattern, di mana di sini kita menggunakan 2 jenis, yaitu yang pertama adalah linear atau garis lurus, kemudian juga ada U-shape. Nah, yang untuk yang linear ini untuk membuat adonan ampas tahunya, kemudian juga yang kedua yaitu untuk membuat crunchy batch okaranya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya tentang ARC. Selanjutnya itu ada activity relationship chart atau ARC. Nah, di sini untuk perolehan kode, nilai, angka, dan huruf itu diperoleh dari derajat keterkaitan dan derajat kepentingan. Seperti kita lihat pada penerimaan bahan baku itu diperoleh kode A yang menunjukkan bahwa mutlak penting untuk ruangan penerimaan bahan baku untuk berdekatan dengan ruang produksi tepung ampas tahu. Dan untuk nilai derajat kepentingannya diperoleh 1,2. 1 menunjukkan bahwa urutan akan material, dan 2 menunjukkan bahwa membutuhkan area yang sama. Dan untuk ruang penerimaan bahan baku dengan ruang quality control itu diperoleh kode E yang menunjukkan bahwa sangat penting untuk keterkaitan kedekatan ruangan penerimaan bahan baku dengan ruang quality control, dan diperoleh nilai derajat kepentingannya itu 6 yang menunjukkan bahwa pengawasan kualitas. Dan untuk perolehan setiap nilai dari seluruh ruangan ini diperoleh dari berdasarkan tabel derajat keterkaitan dan derajat kepentingan. Next. Nah, selanjutnya setelah diperoleh ARC, selanjutnya yaitu dibuat untuk ARD-nya. Nah, untuk ARD diperoleh seperti pada gambar berikut. Nah, untuk ruangan penerimaan bahan baku itu adalah ruangan 1.
Nah, ini di kode ada A sama dengan 2. Nah, 2 itu merupakan ruang produksi tepung ampas. Kode A itu menunjukkan bahwa mutlak penting. Nah, jadi ruang penerimaan bahan baku ini mutlak penting berdekatan dengan ruang produksi tepung ampas tahu. Dan begitu pun seterusnya untuk ruangan-ruangan lainnya, itu berdasarkan kode keterkaitan kedekatan ruangan. Selanjutnya itu diperoleh layout PT Okara Cipta Rasa seperti pada gambar berikut. Oke, selanjutnya di sini ada total luas bangunan yang kami gunakan. Di sini ada total kebutuhan luas lantai ruangan produksi. Ini berdasarkan proses produksi dari si Crunchy Batch Okara itu sendiri. Di sini kita memiliki 13 ruangan ya dengan mesin-mesinnya, dengan total luas ruangan 112,427 meter persegi. Kemudian di sini juga ada luas ruangan kantor, toilet, dan pos satpam, di mana dengan total 73,75 meter persegi. Selanjutnya ada luas ruangan laboratorium. Nah, karena suatu industri membutuhkan laboratorium, kami menggunakan luas laboratorium dengan gudang bahan kimianya, yaitu dengan total luas 33 meter persegi. Kemudian luas gudang bahan baku, kering, dan juga produk snack bar, di mana total gudang ini yaitu 227,8 meter persegi. Selanjutnya ada luas ruangan pendukung seperti penerimaan bahan baku, QC, maintenance, poliklinik, sanitasi karyawan, dan juga IPAL, dengan total luas bangunan yaitu 107 meter persegi. Untuk total seluruh luas bangunan ya dari PT Okara Cipta Rasa ini yaitu sekitar 554 meter persegi. Selanjutnya yaitu ada penentuan lokasi. Penentuan lokasi ini kita menggunakan faktor rating. Nah, berdasarkan dari tabel, bahwasanya hasil faktor rating dari beberapa faktor yaitu bahan baku, air, lokasi kedekatan pasar, kemudian juga tenaga kerja, tenaga listrik, dan prasarana umum, serta faktor perluasan atau ekspansi dari industri kami, itu kami bagi menjadi 2 pilihan, yaitu yang pertama, lokasi pertama itu ada di Gadingrejo, dan lokasi kedua ada di Pagelaran, dan keduanya ini berada di Kabupaten Pringsewu. Nah, hasil dari faktor rating ini kami dapat simpulkan ya bahwasanya bobot skor dari lokasi pertama atau Gadingrejo itu lebih besar daripada Pagelaran berdasarkan faktor-faktor yang ada. Sehingganya kesimpulannya bahwasanya kita akan membangun industri kita di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Next akan dijelaskan oleh saudara saya. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah struktur organisasi. Nah, PT Okara Cipta Rasa ini dikepalai oleh satu direktur, dan dari direktur ini memiliki 5 manajer. Nah, untuk manajer produksi sendiri itu ada kepala bagian tepung ampas tahu dan kepala bagian Crunchy Batch Okara. Nah, di masing-masing kepala bagian ini terdiri dari 1 staf. Selanjutnya untuk manajer pemasaran itu terdiri dari 2 staf, manajer keuangan terdiri dari 2 staf, manajer perencanaan terdiri dari 2 staf, dan manajer lingkungan terdiri dari 2 staf. Next. Baik, selanjutnya adalah aspek legal yuridis, di mana pada bagian pertama adalah jenis badan usaha. Pada perusahaan kami adalah PT atau perseroan terbatas, di mana PT atau perseroan terbatas ini merupakan badan usaha ya yang berbentuk hukum serta tanggung jawab pemegang saham itu terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Next. Di mana terdapat persyaratan ya dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas. Yang pertama, dalam pendirian dan juga anggaran dasar, di mana
PT yang didirikan itu melalui perjanjian ya dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Kemudian modal dan juga saham. PT Okara Cipta Rasa ini harus memiliki modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Kemudian rencana kerja dan laporan tahunan, di mana PT Okara Cipta Rasa ini wajib menyusun dan juga menyetujui ya rencana kerja serta laporan tahunan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya, ada tanggung jawab sosial dan juga lingkungan, di mana PT Okara Cipta Rasa juga harus memperhatikan dalam keberlanjutan perusahaan tersebut apakah akan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, rapat umum pemegang saham atau RUPS memiliki kewenangan tertentu yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris. Kemudian, dalam direksi dan juga dewan komisaris, PT Okara Cipta Rasa harus memiliki direksi ya yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya PT Okara Cipta Rasa ini dalam memproduksi Crunchy Batch Okara. Next. Selanjutnya, ada perizinan. Di mana dalam pengurusan izin ini ada beberapa ya. Mana izin lokasi yang diperlukan untuk membangun industri dan memastikan bahwa lokasi tersebut itu sesuai dengan peraturan tata ruang, wilayah dan juga lingkungan, di mana izin lokasi ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat ya atau instansi terkait berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria atau BPN nomor 2 tahun 1993, di mana untuk pemerintah daerah yang berwenang itu berada di daerah Gadingrejo. Kemudian untuk proses pengajuan izin itu ditujukan kepada bupati atau wali kota dan menjadi prasyarat ya sebelum mengajukan izin lainnya seperti izin mendirikan bangunan dan juga izin usaha industri. Next. Selanjutnya, perizinan yang kedua adalah izin mendirikan bangunan atau IMB, di mana IMB ini diperlukan untuk kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status bangunan yang telah didirikan. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang ya tahun 2008 nomor 28 tahun 2002, aturan IMB itu berbeda antar daerah, namun wajib dimiliki untuk menghindari adanya sanksi hukum seperti denda ya, atau pembongkaran bangunan. Nah, kemudian ada perizinan yang ketiga atau IUI, di mana IUI ini diperlukan untuk mendapatkan izin resmi dalam menjalankan usaha industri dan memastikan ya bahwa usaha yang dijalankan oleh perusahaan PT Okara Cipta Rasa ini mematuhi peraturan yang berlaku, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian ya nomor 41 MIND per 6 2008, setiap perusahaan itu wajib mengurus IUI sebagai bagian dari legalitas usaha yang mereka jalankan. Next. Selain perizinan, ya juga ada pajak yang harus diterapkan oleh PT Okara Cipta Rasa ini, di mana untuk pajaknya sendiri ada pajak penghasilan badan atau PPh badan, di mana PPh badan ini merupakan pajak ya yang dikenakan kepada badan usaha ya atau perusahaan seperti PT Okara Cipta Rasa ini dari penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak, di mana PT Okara Cipta Rasa wajib membayarkan PPh badan tersebut ya berdasarkan laba bersih perusahaan, di mana tarif PPh badan ini bervariasi tergantung pada kondisi keuangan perusahaan dan juga ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada aspek lingkungan, di mana tujuan dari pengelolaan lingkungan ini yaitu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Parameter ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui berbagai regulasi seperti peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Parameter utama lingkungan yang digunakan yaitu ada kualitas air mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, dan yang kedua ada kualitas udara mengacu pada Permen LHK nomor 15 tahun
tahun 2019. Kemudian ada kebisingan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Kemudian ada getaran diatur dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 49 tahun 1996. Kemudian yang kelima ada limbah cair yang mengacu pada Permen Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2019. Dan yang terakhir ada kualitas tanah yang diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 150 tahun 2004. Oke, next. Penanganan produk samping perusahaan Crunchy Bits Okara ini tidak menghasilkan produk samping yang berpotensi mencemari lingkungan karena seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, yaitu ampas tahu, dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan produk utama. Kemudian sumber utama pencemaran lingkungan yaitu limbah cair hasil pencucian dan pemerasan ampas tahu, memiliki kandungan protein, lemak, dan sisa kedelai. Dan dampaknya yaitu penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem. Kemudian penanganan limbah, sumber limbah pencucian dan pemerasan ampas tahu, solusi yaitu implementasi IPAL dengan filtrasi, koagulasi, flokulasi, dan bioremediasi. Hasilnya yaitu limbah aman dibuang atau dimanfaatkan kembali untuk irigasi atau pencucian. Manfaatnya untuk melindungi lingkungan dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi finansial. Next. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar, di mana kita ketahui bahwa kapasitas produksi dari produk Crunchy Bits Okara yang diproduksi oleh PT Cipta Rasa itu sekitar 8.454,25 pak per tahunnya, di mana keadaan ekonomi finansial ini dapat dilihat dari biaya pendapatan dan juga pengeluaran. Aspek finansial dari PT Okara Cipta Rasa sendiri meliputi beberapa faktor seperti produksi, penjualan, dan juga keuntungan perusahaan. Adapun total biaya produksi untuk sekali produksi itu sekitar 29 juta. Hal ini didapatkan dari penggunaan bahan baku seperti ampas tahu, kemudian bahan penunjang seperti margarin, gula pasir, telur, coklat crunchy, dan juga air. Di mana dalam satu tahun itu sekitar 9,297.790,632.000. Kemudian ada biaya pemeliharaan, di mana terdapat beberapa fasilitas yang perlu perawatan seperti mesin dan peralatan, kemudian tanah dan bangunan, serta gaji tenaga kerja dengan persentase perawatan sekitar 5%. Adapun total dari biaya pemeliharaan sendiri itu sekitar 99,470,240 juta. Next. Selanjutnya yaitu ada biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini digunakan untuk mengetahui adanya penurunan nilai aset seiring berjalannya waktu, karena pasti adanya penggunaan dan juga faktor lain yang menyebabkan turunnya nilai aset seperti kerusakan. Adapun total biaya yang tertera pada nilai penyusutan yaitu sekitar 95,80,120 juta. Kemudian ada kapasitas produksi, di mana kebutuhan bahan baku dari Crunchy Bits Okara sendiri itu sekitar 2.505,56 kg dalam satu hari. Kemudian produksi Crunchy Bits Okara sendiri sekitar 17.425 pak per hari. Adapun biaya investasi yang diperlukan yaitu sekitar 966,673,200 juta. Next. Selanjutnya ada biaya pembelian mesin yang dilakukan untuk memperkirakan harga pembelian mesin dan peralatan, dan didapatkan sebesar 1.009.005.000. Lalu ada total biaya perizinan sebesar 11 juta dan rincian modal sebesar 2.093.178.000. Next, ada biaya tetap
dengan perhitungan total sebanyak 4.002.528.760 rupiah. Selanjutnya variabel dengan rincian yaitu biaya bahan baku ditambah biaya kemasan dengan total 23 dengan total 23.077.581.000. Next. Selanjutnya perhitungan harga jual. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi per jual. Selanjutnya harga jual untuk HPP yang di dalamnya telah menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya, modal yang dikeluarkan untuk satu kali produksi didasarkan atas perhitungan dari kapasitas produksi yang harus dipenuhi setahun, di mana kami menggunakan 5 hari kerja dalam seminggu, yang apabila ditotalkan dalam setahunnya kami harus membuat hanya 4.096.875 pak. Lalu perhitungan harga pokok penjualan dengan rugi tetap plus biaya variabel dibagi kapasitas produksi dalam 1 tahun didapatkan HPP-nya sebanyak 6.658 rupiah. Next. Selanjutnya harga jual produk, di mana kami menambahkan 5% laba untuk satu produk, sehingga harga jual produk kami sebanyak 9.987 akan menjadi 10.000. Lalu kami memperhitungkan perakiraan rugi laba, di mana pertama yang dimasukkan adalah total biaya produksi variabel ditambah biaya penyusutan, sehingga memperoleh nilai sebanyak 27.280.109.456 dalam 1 tahun. Lalu hasil usaha kotor yang kami perhitungkan dalam 1 tahun sebanyak 16.002.000.000. Lalu hasil usaha bersih setelah kami perhitungkan sebanyak 638.131.600 dalam tahun. Lalu di sini keuntungan kotor atau sama dengan hasil usaha kotor sebanyak 40.988.750 dalam 1 tahun. Lalu keuntungan bersih, di mana diperhitungkan dari keuntungan kotor dikurangi hasil usaha bersih menyisakan sebanyak 13.091.750.250 dalam 1 tahun. Next. Selanjutnya kami menghitung apakah produksi yang kami lakukan itu sudah layak atau belum. Pertama, menghitung analisis benefit cost ratio dalam 1 tahun, di mana setelah dihitung dari total pendapatan dibagi total biaya produksi dalam 1 tahun, kami mendapat 1,5, yang artinya setiap 1 rupiah yang dikeluarkan untuk produksi akan menghasilkan pendapatan 1,5. Karena benefit cost ratio kami lebih dari 0, maka usaha yang kami lakukan dinyatakan layak untuk dijalankan. Selanjutnya perhitungan return of investment 1 tahun, di mana rumusnya adalah keuntungan bersih dibagi total biaya produksi dikali 100%, dan usaha dinyatakan sebanyak 50,1% ROI-nya dalam 1 tahun. Next.
kami menghitung break even point atau titik impas, di mana terdapat dua perhitungan, yaitu break even point rupiah dan break even point unit, di mana setelah dilakukan perhitungan, break even point rupiah kami di angka 4.741.941.977 dan break even point untuk usaha kami sebanyak 468 unit. Jadi perusahaan kami perlu melakukan penjualan sebesar 468 unit untuk menutup semua biaya, dari biaya yang di awal kami keluarkan, karena break even point merupakan perhitungan titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Next, selanjutnya ada payback period, di mana setelah kami lakukan perhitungan untuk jangka pengembalian modal dalam 1 tahun, di mana kami menyantumkan biaya tetap dalam 1 tahun ditambah biaya variabel dalam 1 tahun dibagi keuntungan bersih dikali lama bagi 1 tahun diperoleh sebanyak 1,99 atau dibulatkan 2 tahun, sehingga inti kami untuk melakukan usaha ini akan mengalami pengembalian modal dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada aliran arus kas, di mana di sini kita ketahui terdapat nilai sisa pendapatan kas masuk itu didapatkan dari keuntungan yang kami peroleh, di mana tiap tahunnya kami mendapatkan keuntungan yang sama. Kemudian terdapat nilai sisa investasi awal yang didapat dari investasi awal dikurang dengan penyusutan. Kemudian ada total kas masuk yang didapatkan dari penambahan keuntungan ditambah dengan nilai sisa investasi. Kemudian ada kas keluar yang didapatkan dari biaya variabel dan juga biaya tetap yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian total kas keluar yang didapatkan dari penambahan atau penjumlahan dari biaya variabel dan juga biaya tetap. Kemudian ada aliran kas bersih yang didapatkan dari pengurangan antara total kas masuk dan juga total kas keluar. Kemudian total kas awal tahun kita masih memiliki 0 rupiah. Kemudian di tahun kedua kami baru mendapatkan total kas awal masuk awal tahun yaitu 9 miliar, 575 juta, 985,086 ribu. Kemudian pas akhir tahun kita dapatkan dari penurunan dari kas awal tahun. Next. Selanjutnya yaitu ada analisis sensitivitas. Di sini dapat kita lihat terdapat ada beberapa poin yang sudah dihitung sebelumnya seperti HPP atau harga pokok penjualan, di mana kita dapat HPP sekitar Rp6.658. Kemudian jika kita menggunakan profit sekitar 50%, maka harga pokok penjualan yaitu sekitar 10.000. Kemudian ada net benefit cost ratio sekitar 1,5, kemudian payback period atau pengembalian modal kita sekitar 2 tahun, kemudian ada BEP unit atau break even point sekitar 468 unit. Kita harus memproduksi 468 unit untuk mendapatkan titik impas. Kemudian ada BEP rupiah sekitar 4.721,941,977 rupiah. Selanjutnya yaitu ada NPV atau net present value atau nilai uang masa kini, di mana pada NPV 1 kita menggunakan tingkat diskonto itu 10%. Dengan memperhitungkan aliran kas bersih, itu kita mendapat NPV 1 sekitar 32 miliar sekian. Next. Kemudian pada NPV 2 kita menggunakan tingkat diskonto sekitar 20%. Dengan memperhitungkan aliran kas bersih juga, itu kita ketahui bahwa NPV 2 sekitar 24 miliar sekian. Kemudian
dari NPV 1 dan 2 kita dapat memperhitungkan IRR atau Internal Rate of Return, di mana IRR ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari sebuah investasi, di mana kita ketahui bahwa IRR yang didapatkan atau tingkat pengembalian yang diharapkan yaitu sekitar 61,7%. Next. Selanjutnya yaitu pendirian industri, di mana studi kelayakan tahapan perancangan ini dapat dilakukan dengan beberapa poin, yaitu studi kelayakan, rancangan proyek dan desain produk, pemilihan lokasi pabrik, tata letak pabrik, pembelian dan perawatan alat, serta izin dan regulasi. Kemudian ada tahapan konstruksi, di mana kegiatan perencanaan dan pengendalian dan kegiatan pengkoordinasian merupakan tahapan dari konstruksi. Selanjutnya yaitu ada tahap startup. Yang pertama ada perumusan, kedua validasi pasar. Next. Kemudian ada diagram jaringan kerja, di mana jaringan kerja atau network sendiri merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kegiatan dan juga peristiwa yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Berikut merupakan tabel simbol, keterangan, dan waktu diagram jaringan kerja yang kami tentukan, di mana penentuan lokasi berdasarkan tabel simbol, keterangan, dan waktu diagram jaringan kerja. Kita ketahui bahwa kita ketahui bahwa diagram jaringan kerja PT Crunchy Batch Okara seperti yang tertera pada gambar berikut. Selanjutnya itu ada penutup. Oke, kesimpulan. Yang pertama, limbah ampas tahu dapat dijadikan sebagai cemilan sehat, bergizi tinggi, kaya akan protein dan serat seperti Crunchy Batch Okara. PT Cipta Rasa dibangun di lokasi 1, yaitu Kabupaten Gadingrejo, yang dipilih karena menjadi lokasi pembangunan industri dengan alasan karena Kabupaten Gadingrejo lebih potensial dan lebih banyak menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh faktor-faktor utama penentuan lokasi industri. Yang ketiga itu Crunchy Batch Okara didesain berbentuk persegi panjang dengan tekstur renyah dan berlapis coklat pada permukaannya. Yang keempat yaitu proses produksi Crunchy Batch Okara dilakukan dengan 2 tahapan utama, yaitu pembuatan tepung ampas tahu dan pembuatan snack bar. Yang kelima yaitu pola aliran bahan yang diterapkan pada ruang produksi tepung ampas tahu adalah jenis aliran lurus atau straight line. Pola aliran bahan yang diterapkan untuk ruang produksi snack bar Crunchy Batch Okara adalah jenis U-flow. Hal ini karena lokasi akhir dari produk yang dihasilkan dikehendaki berada pada lokasi yang sama dengan lokasi awal proses produksi snack bar Crunchy Batch Okara. Yang keenam yaitu PT Cipta Rasa memiliki 2 nampak kerja yang terdiri dari direktur sebagai pemimpin utama organisasi, kemudian diikuti oleh manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer perencanaan, dan manajer lingkungan, staf perusahaan, karyawan, dan keamanan. Yang ketujuh yaitu badan usaha yang dibentuk oleh industri Crunchy Batch Okara adalah PT, yaitu perseroan terbatas, dan diberi nama PT Okara Cipta Rasa. Yang kedelapan yaitu limbah yang dihasilkan pada perusahaan Crunchy Batch Okara berupa limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian ampas tahu dan proses pemerasan. Yang kesembilan yaitu aspek finansial dari PT Okara Cipta Rasa meliputi faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi produksi penjualan dan keuntungan perusahaan. Harga bahan baku yaitu 29.800.611 kali produksi. Selanjutnya itu ada saran dan rekomendasi. Yang pertama itu produk Crunchy Batch Okara perlu melakukan adanya penambahan inovasi seperti variasi rasa untuk meningkatkan daya jualnya. Yang kedua yaitu perlu dilakukan analisis terkait kandungan yang ada dalam produk Crunchy Batch Okara. Yang ketiga itu melakukan manajemen terkait tenaga kerja yang dibutuhkan dan maintenance terhadap mesin untuk melakukan kegiatan produksi yang lebih efisien. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar silakan dikomentarkan di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.